Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang akuntansi perusahaan jasa pada bagian kertas kerja. Bagaimana menyelesaikan kertas kerja yang kolomnya cukup banyak ini? Sebenarnya tidak sulit. Kuncinya adalah kita harus mampu memahami tahap-tahapan di dalam penyelesaian kertas kerja. Pertama adalah kenali jurnal penyesuaian yang harus disiapkan. Pada contoh ini saya akan siapkan jurnal penyesuaian yang tidak banyak, hanya 5 kasus. Berikut adalah neraca saldo dari salah satu perusahaan jasa rental komputer. Kondisinya sudah seimbang, sudah balance. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bahwa di kolom ini, di kotak ini ada data tentang penyesuaian. Perlengkapan kantor yang tersisa sampai akhir tahun adalah 800.000. Nah, untuk bisa membuat jurnal penyesuaian ini, mula-mula kita harus cek berapa nilai perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor pada soal ini tercatat pada posisi debit 1.200.000. Karena perlengkapan kantor ada pada posisi debit, maka ketika dibuatkan jurnal penyesuaian dia harus pindah ke sisi kredit. Dan dinyatakan di sini bahwa sisanya 800, berarti yang 400 sudah terpakai. Perlengkapan yang sudah terpakai namanya adalah beban perlengkapan. Sehingga pada posisi beban perlengkapan jurnal penyesuaian kita debit 400.000, posisi kredit pada perlengkapan kantor kita tulis dengan nilai yang sama. Ini untuk jurnal penyesuaian pemakaian perlengkapan kantor. Data penyesuaian yang kedua, beban sewa dibayar pada 2 Desember 2015 untuk jangka waktu 1 tahun. Kalau kita lihat di sini bahwa beban sewa belum ada nilai, sehingga kita perlu tengok sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka di sini pada posisi debit. Sehingga ketika membuat jurnal penyesuaian, sewa dibayar di muka harus dipindah ke posisi kredit. Berapa nilai yang harus kita catat? Berdasarkan data penyesuaian, bahwa sewa dibayar pada 2 Desember, sehingga yang berubah menjadi beban sewa adalah 1 bulan, yaitu bulan Desember itu. Oleh sebab itu, perhitungannya adalah 1/12 kali 3 juta. Maka kita buat jurnal penyesuaian dengan bunyi beban sewa debit 250, sewa dibayar di muka kredit 250. Data penyesuaian ketiga, penyusutan peralatan kantor ditetapkan 500.000. Untuk peralatan yang disusut menghasilkan jurnal penyesuaian yang terdiri dari debit beban penyusutan peralatan kantor, kredit akumulasi. Karena nilainya sudah ditetapkan, maka kita tinggal menulis beban penyusutan peralatan kantor dan akumulasi penyusutan peralatan kantor. Data berikutnya, gaji yang harus dibayar 1 juta. Gaji yang harus dibayar itu namanya adalah utang gaji. Utang gaji di sini belum ada nilai, berarti utang gaji posisinya adalah kredit. Utang kalau bertambah ada di kredit. Apa pasangan dari ini? Tentu saja pasangannya adalah beban gaji. Mengingat ini sudah tutup buku akhir tahun, meskipun gaji ini belum dibayar, harus tetap dicatat atau diakui sebagai beban. Sehingga beban gaji kita catat di sini 1 juta debit, kreditnya adalah utang gaji. Yang terakhir di sini ada data penyesuaian tentang pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih harus diterima namanya adalah piutang. Jadi di sini. Karena piutang itu bertambah, piutang itu posisi debit, berarti kalau bertambah dia ada tetap di debit. Apa pasangannya? Otomatis karena di sini diperoleh dari pendapatan, posisi kreditnya adalah pendapatan jasa. Seluruh data penyesuaian sudah kita tulis. Masing-masing sisi debit dan kredit kita jumlah, nilainya balance. Nah, langkah berikutnya adalah memindahkan angka-angka dari neraca saldo ke neraca saldo setelah disesuaikan. Apabila
tidak ada penyesuaian, maka cukup dipindah. Jadi pindahkan data dari neraca saldo ke dalam neraca saldo setelah disesuaikan. Sedangkan yang ada penyesuaian perlu dihitung dulu. Kita ambil contoh kas. Kas di sini tidak ada penyesuaian, sehingga nilai kas langsung dipindahkan ke posisi debit. Sedangkan piutang usaha di sini ada debit 14 juta. Di penyesuaian terdapat nilai 1 juta debit. Debit ketemu debit harus ditambahkan, posisinya tetap di debit sehingga nilainya menjadi 15 juta. Perlengkapan kantor 1.200.000 debit. Kemudian di penyesuaian ada nilai kredit 400, sehingga debit dikurangi kredit. Karena lebih besar yang debit nilainya, maka hasilnya ditaruh di kredit 800. Sewa dibayar di muka sama di sini, tinggal mengurang. Ini tidak ada perubahan, jadi tinggal dipindah, pindah. Ini kredit ketemu kredit, karena posisinya sama berarti harus jumlah. Nilainya taruh di kredit dengan nilai sekian. Kemudian ini dihitung dulu, debit ketemu debit dijumlah, ketemu nilainya sekian. Ini nggak ada data penyesuaian, langsung dipindah. Ini yang hasil penyesuaian ini tinggal dipindah saja. Nah, jumlahnya sudah sama, sudah balance. Setelah neraca saldo disesuaikan ini jumlahnya sudah imbang, 4 kolom yang berasal dari neraca saldo dan penyesuaian sudah tidak digunakan lagi. Kita hanya mengolah data neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, sekarang kita menemukan 4 kolom baru, 2 kolom dari laba rugi dan 2 kolom dari neraca. Isi dari kolom ini masing-masing adalah kita memindahkan data harta, utang, dan modal ke kolom neraca, sedangkan kolom yang laba rugi akan kita isi data beban dan pendapatan. Kas sampai dengan prive ini adalah kelompok harta, utang, dan modal, jadi harus dipindahkan ke neraca. Pindah ke neraca. Ini semua kita pindahi. Peralatan juga pindah. Sesuai posisi, yang debit ya debit, yang kredit ya kredit. Prive. Kemudian di bawah ini ada akumulasi dan utang, ini juga kita pindah. Dan utang. Kemudian sisanya kita masukkan ke dalam kolom laba rugi sesuai posisi, yang debit ya debit, yang kredit ya kredit. Semuanya sampai selesai, tinggal mindah saja. Nah, ini jumlahnya. Kita lihat bahwa jumlahnya belum balance. Ketidakseimbangan di kolom laba rugi bukan berarti kesalahan, namun disinilah proses perhitungan besarnya laba dan rugi. Kita lihat bahwa sisi kredit 27.500 dan berasal dari komponen pendapatan, sedangkan sisi debit semuanya adalah komponen beban. Karena posisi kredit lebih besar dari debit, ini menunjukkan bahwa terjadi laba. Berapa besarnya laba? Selisih debit dan kredit. Kita tulis di sini. Maka jumlahnya jadi sama. Laba nilainya akan berpengaruh kepada modal, akan menambah nilai modal, sehingga nilai laba ini harus kita pindahkan juga ke neraca. Maka jumlah neraca juga balance. Selesailah tugas kita untuk menyusun kertas kerja ini. Untuk selanjutnya bisa dibuat laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi diambil dari data ini, laporan perubahan modal, kemudian neraca yang jadinya nanti seperti ini. Ini laporan laba rugi, datanya diambil dari kolom laba rugi, hasilnya sama kalau kita perhatikan. Kemudian nilai laba 13.850 kita akan bawa ke laporan perubahan modal. Ini laba yang berasal dari perhitungan semula. Kemudian modal akhir ini akan kita bawa ke neraca. Kita akan bawa ke neraca. Nah, ingat
seringkali yang salah adalah di akumulasi. 158.850 ini berasal dari modal akhir. Selesailah hasil kerja kita menyelesaikan kertas kerja sampai dengan menyusun 3 laporan keuangan. Semoga materi simpel ini cukup membantu untuk memahami bagaimana menyelesaikan worksheet untuk akuntansi perusahaan jasa. Nanti di lain hari saya akan coba menayangkan bagaimana menyelesaikan kertas kerja untuk akuntansi perusahaan dagang, baik yang menggunakan pendekatan ikhtisar laba rugi maupun menggunakan harga pokok penjualan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.